Chelsea takkan permanenkan status Saul Niguez. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan tidak memiliki rencana untuk mempermanenkan status Saul Niguez ketika masa peminjamannya dari Atletico Madrid habis. Pada hari terakhir jendela transfer musim panas kemarin, Chelsea merekrut Saul Niguez dari Atletico Madrid dengan status pinjaman selama 1 musim penuh. Kehadiran Saul Niguez diharapkan bisa membuat lini tengah The Blues semakin kuat. Sayangnya, Saul Niguez sejauh ini masih belum mampu membuktikan kualitasnya di skuad Chelsea. Hingga saat ini gelandang yang berusia 26 tahun itu baru 3 kali dipercaya tampil oleh Thomas Tuchel. Saul langsung dimainkan sebagai starter kala Chelsea berhadapan dengan Aston Villa dalam laga pertama The Blues usai merekrut sang gelandang. Namun ia tampil buruk dan hanya bertahan 1 babak. Kemudian, Saul Niguez mendapat 2 kesempatan bermain lagi dari Thomas Tuchel, masing-masing melawan Aston Villa di Carabao Cup dan Malmo di pentas Liga Champions. Total ia baru bermain 146 menit berseragam The Blues. Dan kini seperti dilansir La Razón, Chelsea pun merasa tak terkesan dengan penampilan Saul Niguez dan tak berniat untuk menjadikan status pemain internasional Spanyol itu menjadi permanen di tim mereka. Sebagai gantinya, The Blues dikabarkan akan berupaya untuk memboyong gelandang Inter Milan Marcelo Brozovic pada jendela transfer musim panas tahun depan. Kontrak Brozovic bersama Inter Milan akan berakhir pada penghujung musim ini. Saat ini, kedua pihak masih menggelar pembicaraan soal kontrak barunya, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Situasi ini jelas bisa dimanfaatkan oleh Chelsea untuk meraih Brozovic untuk pindah ke London Barat. Dengan PSG dan Newcastle diklaim juga menginginkan gelandang asal Kroasia tersebut. Chelsea siap pertahankan puncak klasemen. Chelsea berupaya mempertahankan puncak klasemen Liga Inggris 2021-2022 saat menjamu Norwich City di pekan ke-9. The Blues tentu lebih diunggulkan menang melawan tim promosi. Pertandingan Chelsea versus Norwich City akan berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London pada hari Sabtu, 23 Oktober 2021 petang. Kick-off digelar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Chelsea saat ini duduk di posisi puncak klasemen berbekal 19 poin dari 8 laga. Skuad asuhan Thomas Tuchel cuma berjarak 1 poin di atas Liverpool yang terus mengincar di posisi kedua. Di laga teranyar, The Blues sukses mempertahankan posisi puncak setelah menang tipis 1-0 atas Brentford. Penampilan penjaga gawang Mendy saat menahan kebulan Brentford kemungkinan akan membuatnya kembali dipercaya tampil sebagai starter. Sementara itu, Norwich City belum pernah menang sejak kembali ke Liga Inggris pada musim ini. Dari 8 penampilan, The Canaries baru meraih 2 poin dari 6 kekalahan dan 2 hasil imbang. Chelsea juga mengantongi rekor yang begitu superior di hadapan Norwich. Terakhir kali The Blues kalah melawan Norwich terjadi pada 27 tahun yang lalu, sebuah rekor yang hampir tidak mungkin berhenti di sini. Menjelang pertandingan ini, Chelsea tanpa diperkuat Romelu Lukaku dan Timo Werner akibat cedera saat menghadapi Malmo di Liga Champions. Menurut laporan Sportmall, Christian Pulisic juga dilakukan tampil karena masalah kebugaran. Chelsea lanjutkan skema saat lawan Malmo. Musim ini Thomas Tuchel mengandalkan pola 3-4-2-1 sebagai senjata utama, dengan posisi ujung tombak diisi oleh Romelu Lukaku. Sementara itu, seperti saat melawan Malmo, Timo Werner yang sejatinya berposisi sebagai penyerang tengah ditarik sedikit ke belakang. Meski demikian, Thomas Tuchel juga beberapa kali menduetkan keduanya di depan dalam skema 3-5-2. Dengan cederanya Lukaku dan Werner, Thomas Tuchel jelas perlu melakukan perubahan di lini depan. Ia perlu menentukan apakah akan memainkan 1 atau 2 penyerang dan siapa yang mengisi posisi itu. Mengingat minimnya pilihan, opsi terbaik adalah memainkan skema penyerang tunggal. Satu nama yang bisa mengisi posisi tersebut adalah bintang muda Jerman yakni Kai Havertz. Kai Havertz sendiri berposisi natural sebagai gelandang serang. Namun, saat melawan Malmo ia diturunkan sebagai penyerang tengah saat dimasukkan bergantian Lukaku yang cedera. Hasilnya pun cukup baik dengan ia turut mencetak 1 gol. Sementara itu, posisi Timo Werner sebagai rekan duet Mason Mount di sektor gelandang serang bisa diisi oleh Callum Hudson-Odoi. Pemain Inggris itu sudah mengisi posisi tersebut saat dimasukkan menggantikan Werner di laga melawan Malmo dan berhasil mencetak 1 assist untuk gol Kai Havertz.
sehingga kombinasi apik ini bisa saja diteruskan di laga-laga berikut, sementara Lukaku dan Werner masih absen. Nama lain yang juga bisa dijadikan opsi pengganti Timo Werner sebagai rekan duet Mason Mount di gelandang serang adalah Hakim Ziyech dan Ruben Loftus-Cheek, mengingat Christian Pulisic juga masih cedera. Sementara itu lini tengah dan lini belakang diyakini tak akan mengalami banyak perubahan. Cesar Azpilicueta dan Ben Chilwell akan menjadi wingsback, mengapi dua gelandang tengah Mateo Kovacic dan juga Jorginho. Di belakang, trio Andreas Christensen, Thiago Silva, dan Antonio Rudiger akan terus jadi andalan. Meski demikian, terbuka peluang menarik Azpilicueta ke belakang dan memainkan Sham di wingsback kanan. The Blues coba telikung Liverpool untuk transfer Karim Adeyemi. Sebuah rintangan kembali datang menghalangi keinginan Liverpool untuk merekrut Karim Adeyemi. Striker Salzburg itu dilaporkan juga masih dalam rencana transfer Chelsea di tahun 2022. The Reds dilaporkan tengah berburu striker baru di tahun 2022. Jurgen Klopp butuh juru kunci baru setelah penampilan Roberto Firmino mulai menurun. Santer beredar kabar bahwa Jurgen Klopp jatuh hati kepada Adeyemi. Striker Salzburg itu dinilai punya skill yang dibutuhkan untuk menjadi juru kunci Liverpool yang baru. Dilansir dari VKS, Liverpool punya rival berat untuk mendatangkan Adeyemi. Sang striker juga dilaporkan kini masih dalam radar Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea akan mendatangkannya sebagai pengganti Timo Werner. Penyerang timnas Prancis itu dilaporkan bakal cabut di tahun 2022 karena ia kesulitan untuk mengeluarkan potensi terbaik mereka di laga ini. Itulah mengapa Thomas Tuchel butuh striker baru di lini serang mereka, dan Adeyemi dinilai opsi yang menarik untuk The Blues. Laporan itu juga mengklaim bahwa Chelsea mulai ambil ancang-ancang untuk mendapatkan Adeyemi. Salzburg dilaporkan siap menjual sang pemuda di tahun 2022 nanti. Mereka membantu Adeyemi sekitar 50 juta euro. Chelsea tidak keberatan dengan mahar tersebut, sehingga mereka siap mengamankan jasanya dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Adeyemi bukan prioritas utama Chelsea. The Blues dilaporkan berhasrat untuk menduetkan Romelu Lukaku dan Erling Haaland di tahun 2022.